Dor. Apa le? Apa kabar kawanku semua? Hari ini saya mau bikin video lagi. Tidak bisa menjawab semua pertanyaan dan tidak bisa aktif di konten kreator. Kenapa? Karena memang paket saya sudah dibilang 3 video dari awal saya tetheringan. Tapi ini saya akan mencoba bikin video nanti setelah kapanpun akan saya upload kalau sudah punya paket atau kalau ada tetheringan. Jadi intinya begini teman-teman. Mungkin teman-teman sudah melihat semua konten kreator, konten kreator, tutorial dimanapun Anda berada. Tetapi saya di sini akan mengkisahkan, menceritakan berdasarkan pengalaman saya pribadi mengikuti semua konten kreator. Saya adalah penggemar Insan Tutor sama Berlian Tutorial dan saya mengikuti beliau sekitar 2 tahun dan saya terapkan di 2 channel saya yang kesemuanya harus gagal monet. Itu kenapa? Karena memang kesalahan saya sendiri. Kenapa? Karena di situ kita harus gabung menjadi member. Dan saya sempatkan pernah gabung di member itu sekitar di channel yang saya tidak akan saya kasih tahu, tetapi saya sudah ambil intinya. Di sini saya tidak mau membongkar apapun yang teman-teman inginkan, tetapi hanya satu gambaran saya akan mengasih tahu supaya kita tidak gagal seperti apa yang saya alami. Dan insya Allah teman-teman kalau mau menerapkan metode ini dan mau mendengarkan apa yang menjadi inspirasi teman-teman, insya Allah teman-teman akan menjadi seorang YouTuber yang sukses tanpa banyak embel-embel. Satu yang teman-teman Anda harus lakukan, tentukan pilihan teman-teman ingin menjadi konten kreator jenis apa, mau jadi konten kreator short, remix, atau konten kreator long. Satu, kalau mau pengen video panjang semua. Kalau pengen video short semua. Terus bagaimana cara cepat mencari subscriber, itu metode saya nanti akan saya kasih tahu. Pantengin aja saya dan bila perlu komen di kolom komentar. Tolong kasih tahu saya. Insya Allah nanti kalau pas sudah streaming atau di video-video ini akan saya kasih tahu cara cepat mencari subscriber dengan cara sesat dan tidak akan membagongkan saudaraku. Dan ini saya dapatkan, kenapa saya tidak ambil itu? Karena memang itu saya cuman punya ilmunya dan saya tidak menerapkan. Dan itu sudah saya terapkan di channel-channel saya yang hilang. Kenapa? Di sini saya tidak menyarankan teman-teman untuk membeli jam tayang. Saya tidak sarankan teman-teman untuk selalu mengikuti apa yang diperintahkan semua konten kreator. Karena sebenarnya seorang konten kreator atau kita pemula ini selalu merasa bodoh, selalu merasa tidak tahu. Padahal kita punya kemampuan sendiri untuk menciptakan edukasi, inovasi di dalam diri kita masing-masing. Apapun kreativitas Anda, apapun kreativitas kamu, kembangkan dan teruskan. Satu kuncinya konsisten. Apa sih konsisten? Kalau memang bisa 1 minggu sekali upload video. Kalau memang bisa 1 minggu 3 kali, ya 3 kali upload video. Kalau memang mampu 1 hari 1 kali, silahkan. Dan itu tidak akan membatasi kreativitas teman-teman. Cuman saya punya pengalaman secara pribadi, apabila teman-teman mau upload video setiap hari, minimal di dalam 1 jam pertama, setiap teman-teman upload itu minimal dalam 1 jam itu harus ada 10 penonton. Itu supaya mendapatkan rekomendasi atau terlihat video teman-teman itu bermanfaat atau bagus dilihat dari sistemnya YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga dan lain sebagainya banyak. Tetapi kalau teman-teman mau mendengarkan, bisa request, nanti saya akan bikin video video panjang sekitar setengah jam 1 jam, dan 1 video itu bisa membuat teman-teman menjadi konten kreator yang sukses insya Allah. Karena kebetulan ini nanti malam juga malam 10 Suro. Sejahat-jahatnya orang, sepelit-pelitnya orang, sepelit-pelitnya teman punya ilmu, apabila teman-teman bersedekah mau mengamalkan ilmunya di malam 10 Suro atau malam Asyuro, maka teman-teman itu akan mendapatkan keberkahan yang lebih dibalik semuanya. Bahkan harta di dunia ini tidak akan pernah ada habis-habisnya. Tetapi teman-teman mempunyai keberkahan tentang mengembangkan diri Anda, tentang berbagi ilmu Anda. Apabila teman-teman ilmunya dipakai 1 orang, maka semuanya akan menjadi sebuah keberkahan.
Jadi begitu teman-teman ya. Saya tidak perlu panjang lebar, tetapi akan saya panjang-panjangkan durasi supaya teman-teman akan tetap menjadi orang-orang yang sabar. Di sini saya hanya ingin bercerita awal mulanya saya nge-YouTube itu adalah tergiur dari masalah ekonomi atau uang. Yang kata mereka di YouTube ini bisa menghasilkan uang banyak dengan cepat, 1 bulan bisa dapat gaji 10 sampai 100 juta dan lain sebagainya. Disitulah saya mulai mau dan saya ngonten. Itu awal mulanya. Terus akhirnya saya ditinggalkan begitu saja karena channelnya entah kemana. Akhirnya saya mengisi channel ini dan sampai sekarang saya berdiri sendiri, belajar sendiri, dan saya pun gagal lagi. Itu adalah murni kesalahan saya. Kenapa? Karena Insan Tutor sudah menelpon saya suruh banding, tapi saya tidak mau ngambil banding karena saya tidak mau kelanjutannya menggabungkan lagi atau gabung lagi, karena disitu akan memperbanyak uang. Karena saat ini saya lagi dalam posisi drop shot atau usaha kurang berkembang. Bukan berarti saya tidak bersyukur, bukan berarti saya tidak mensyukuri apa yang ada, tetapi saya masih memilih untuk terdiam. Artinya menfet, ngontennya mandek dhisik. Kaya ngono ya bro. Salam waras selalu untuk pemula. Dijamin pemula sukses, dijamin pemula gagal, atau bagaimana terserah teman-teman. Saran saya cuma satu, tetap konsisten. Selaku pemula seperti kita, unyu-unyu, jangan mau dibodoh-bodohin, jangan mau ditolol-tololin, jangan mau digoblok-goblokin. Kenapa? Karena memang kita goblok, video kita jelas jelek, namanya kita juga pemula. Kan begitu. Untuk apa kita minder? Untuk apa kita malu? Saya itu yang sudah dipermalukan oleh diri saya sendiri, oleh wajah saya sendiri, oleh keluarga saya sendiri. Saya pun tidak ada dukungan dari siapapun. Bahkan semua keluarga saya itu malu kalau melihat saya di depan kamera. Kenapa? Karena sudah 2 tahun saya ngoceh di depan kamera dan buktinya tidak ada. Tetapi saya masih punya keyakinan, saudaraku. Saya masih punya keyakinan dan kemampuan untuk di sini. Karena saya merasa ingin mengembangkan diri saya dan saya sudah merasa tua. Kenapa? Karena saya sudah merasa tua, maka saya ingin bekerja santai, mendedikasikan dan beribadah dengan tenang. Di depan kamera berbicara seperti ini, kalau memang rezeki kita, insya Allah kita akan mendapatkan satu kebenaran dan satu kepastian. Monet dan monet itu pasti. Terus setelah monet apa yang kita lakukan? Ya nanti sekarang bahas aja kita pemula. Ini video untuk pemula aja, untuk kita-kita ini loh. Kita-kita yang lagi unyu-unyu. Tapi gimana tuh pemula ya? Sih memang pemula, tetapi sudah 2 tahun. Jadi pemula yang memang sudah kawaan. Sudah banding tulang, ibaratnya sudah kebel dengan hinaan, sudah kebel dengan protesan. Hinalah cemoohlah saya. Saya tidak akan pernah nyinyir dengan cemoohanmu. Dengan komenmu saya tidak akan pernah nyinyir. Saya sudah kebal. Kok jangankan komenmu, istri keluarga saya mengoceh, sudah gak saya peduliin, saudaraku. Komen-komen sakarep-karepmu silahkan, akan saya tetap kasih love. Karena gimana adalah orang yang bukan orang baik. Saya tidak akan pernah merasa menjadi orang baik, tapi saya ingin belajar menjadi orang baik. Begitu. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia ini menjadi lebih baik, tetapi ingat saudaraku, tebarlah kebaikan di muka bumi ini walaupun 1 detak. Jangan merasa dan jangan pernah merasa. Begitu saja. Mungkin ini tidak ada manfaatnya bagi sebagian orang. Ini saya khususkan untuk yang unyu-unyu, yang bodoh-bodoh, yang goblok-goblok. Dor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.